Ya, berjumpa lagi dengan saya Muga Armanto. Doa saya semoga kalian semua mahasiswa dan kita semua lah ya sehat-sehat, tetap jaga kesehatan. Ya, terpaksa materi kali ini saya sampaikan dengan cara membuat video. Ya, mudah-mudahan video ini bisa membantu Anda semuanya. Ya, tentu banyak kelemahannya sistem ini, tetapi kita tetap berusaha dan saya juga minta tolong kerjasama dari Anda semuanya supaya semakin giat belajar mandirinya ya, jadi jangan tergantung dengan dosen. Ya, mudah-mudahan situasi seperti ini tidak seterusnya begini. Kita doakan sama-sama, terutama untuk para petugas medis dan seterusnya. Oke, baik, langsung saja Anda berlama-lama. Jadi seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan kita di kelas sebelumnya, ya, bahwa kita sudah masuk ke topik yang keempat, ya, masalah penelitian terakhir di pertemuan kita yang kita diskusi, Anda mengumpulkan tugas dan seterusnya. Dan sekarang kita masuk ke topik yang berikutnya yaitu literatur review. Nah, terkait dalam hal kita melakukan riset atau kita mengerjakan project, mengapa kita membutuhkan literatur, gitu ya, dan mengapa harus kita lakukan review. Ya. Pertama, ya kita harus tahu literatur itu apa, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita coba cari di internet ya. Apa sih literatur gitu ya? Literatur. Ya. Literatur is apa? Kalau di kamusnya sih mengatakan atau di bahasa di kamus Wikipedia ya. Literatur merupakan ya atau dikatakan literatur sesuatu yang sangat umum ya, yang terkait dengan apa isi dari buku, isi dari jurnal, ya kan, yang terkait dengan suatu topik katakanlah begitu. Dan biasanya literatur-literatur ini biasanya terkait suatu topik dan ditulis oleh katakanlah orang yang melakukan riset atau para ahli, ya, baik dalam berupa buku, berupa jurnal atau makalah atau papers atau tesis atau katakanlah atau berupa laporan lembaga atau suatu organisasi tertentu ya. Jadi bisa berupa hal-hal seperti itu ya. Sekali lagi bahwa literatur bisa berupa buku, jurnal, ya, tesis atau laporan suatu organisasi dan biasanya terkait suatu topik, dan biasanya penulisnya ini adalah orang yang melakukan riset atau para ahli atau laporan katakanlah dari suatu organisasi yang bisa dipercaya gitu ya, sehingga itu bisa menjadi literatur atau sumber acuan ketika kita melakukan riset. Oke, jadi ya, seperti itu kira-kira pengertian literatur dulu. Nah, kita kembali ke topik kita di sini tadi, literatur. Nah, nanti apa yang kita pelajari di literatur ini, ya, nanti kita pelajari literatur itu apa, ya, kemudian bagaimana kalau kita mengambil satu referensi dari satu literatur yang sudah kita baca atau kita pilih begitu ya. Nah, bagaimana kita mengutipnya dan bagaimana aturan-aturannya. Itu 3 hal menurut saya yang paling penting ya. Nanti yang lainnya bisa Anda baca lagi bagaimana mengelola literatur dan seterusnya, ini itu topik-topik yang selanjutnya. Tapi 3 hal penting di sini yang harus kita pahami dulu. Oke, kita lanjut saja. Nah, apa manfaat kita melakukan review terhadap literatur? Ada beberapa, contohnya adalah itu untuk memperdalam pengetahuan kita tentang bidang yang sedang kita kerjakan, kita teliti atau proyek yang sedang kita kerjakan, ya. Kemudian kita juga ya mengetahui hasil riset orang lain ya yang berkaitan juga mirip-mirip berhubungan dengan topik yang sedang kita kerjakan atau kita riset begitu ya. Kemudian kita juga mengetahui ya, up to date ilmu ya, metode-metode yang sedang
banyak digunakan terkait dengan topik yang sedang kita kerjakan. Dan yang paling penting adalah ya, kita mendapat suatu kejelasan terhadap masalah topik yang sedang kita angkat. Oke, nah tadi seperti di awal saya sebutkan apa sih literatur, dan di sini disebutkan jenis-jenis literatur itu apa saja, ya, atau apa sih yang bisa kita jadikan sebagai literatur ketika kita melakukan riset atau saya mengerjakan suatu proyek, ya, termasuk nanti kalau Anda mengerjakan skripsi. Nah ini dia yang pertama, itu jurnal. Ya. Jurnal-jurnal ini ya tentu ya jurnal, tidak semua jurnal cocok atau bagus atau sesuai dengan topik kita. Nah tentu kita harus memilih yang cocok gitu ya. Kemudian book chapter. Book chapter ini adalah bagian dari buku textbook begitu ya, atau buku teks yang ditulis oleh orang-orang yang bisa yang sudah diakui lah di bidangnya. Jadi tidak sembarangan buku juga bisa jadi jadi literatur ya. Buku-buku seperti yang isinya tips-tips, misalnya tips bagaimana membuat aplikasi dalam waktu 1 hari, itu kan buku juga, tetapi itu buku tips atau trik atau cara. Nah itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber referensi. Jadi buku-buku yang bisa dijadikan literatur adalah buku yang ditulis oleh para ahli dan biasanya masih berkaitan dengan konsep-konsep biasanya, jadi bukan berupa tips-tips gitu ya. Misalnya konsep atau teori apa atau tentang algoritma apa, itu yang bisa dijadikan literatur. Dan kita juga harus mengetahui siapa penulisnya, harus jelas penerbitnya dari mana, itu baru bisa. Nah contoh misalnya saya ambil contoh nih, misalnya ini ada satu buku misalnya ya, atau beberapa buku lah yang mungkin kita bisa jadikan literatur. Misalnya ini ada buku Bergson. Bergsonnya apa yang ditulis oleh Bergson ya, ya thesis project. Atau ini contoh lagi buku nih e-book ya, berupa e-book. Nah, ini salah satu judul buku Project in Computing and Information System Study Guide, jadi panduan untuk para mahasiswa ya ketika mengerjakan proyek atau riset atau nanti kalau skripsi ya di bidang informatika, ya, Anda bisa menggunakan buku ini sebagai acuan atau literatur Anda bagaimana melakukan riset atau mengerjakan proyek. Ya. Nah, di sini kan jelas penerbitnya siapa ya, jelas. Kemudian ini diterbitkan kapan, ya. Penulisnya juga jelas, ya. Saya besarkan sedikit, ya. Penulisnya dan penerbitnya, kapan diterbitkan buku ini, ya, 2009. Ya, jelas sumbernya, jelas ya, buku-bukunya. Judulnya tadi berkaitan dengan panduan untuk mahasiswa mengerjakan proyek di bidang informatika gitu. Itu contoh bukunya. Oke, saya lanjut ke topik berikutnya. Berikutnya juga yang masuk kategori literatur adalah papers. Papers ini tulisan begitu ya, yang sedang dikonferensikan, sedang dibahas di sebuah suatu seminar atau katakanlah conference. Jadi itu juga bisa menjadi acuan. Kemudian tesis dan disertasi. Jadi tesis ini adalah tulisan-tulisan, katakanlah proyek orang yang mengambil strata S2 ya. Disertasi ini S3. Atau report, laporan dari organisasi terpercaya. Organisasi terpercaya itu seperti apa? Ya, organisasi yang memang diakui, misalnya WHO kalau untuk kesehatan ya, kalau untuk apa, atau misalnya sebuah perusahaan-perusahaan ya yang memang diakui, misalnya dari Google, dari IBM, itu juga bisa dianggap organisasi yang dipercaya. Kemudian textbook, ini buku lengkap artinya ya, jadi sebuah buku
full diambil, beda dengan ini tadi hanya bagian tertentu dari buku saja, itu tidak semua buku. Oke, itu jenis-jenis katakanlah literatur ya, yang bisa Anda jadikan sebuah acuan ketika kita mengerjakan riset atau proyek di bidang komputer. Nah, ini sekedar informasi saja bahwa kalau mencari jurnal, ya kita bisa cari di sini, ya kita ketik judul jurnalnya dan seterusnya, nanti di sana bisa kita dapatkan jurnal baik yang berbayar atau yang gratis misalnya. Oh, jenis-jenis papers ya, bisa kita cari di mana ya. Kemudian ini juga organisasi yang mengindeks, jadi jurnal yang bagus itu jurnalnya terindeks ya, jadi dia punya bobot. Kemudian ini cara mengindeks jurnal, saya lewatkan saja, ini taman saja. Kemudian ini katakanlah apa namanya, contoh-contoh jurnal ya di bidang software engineering. Nanti Anda bisa baca ya modul ini ya, jadi selain yang saya jelaskan di sini Anda juga tolong dibaca. Nah, ini juga contoh sumber-sumber ya, di mana kita bisa mendapatkan literatur ya. Kalau sini dia bilang gratis ya, gratis tapi kita tidak bayar. Yang di atas tadi ya kemungkinan berbayar ya. Ini gratis. Kalau Anda ketik misalnya Scholar Google, ini ya, ketik misalnya Anda masuk ke Google Scholar ini, kita lihat ya, misalnya Anda masuk cari bahasa Indonesia sistem cerdas, kata kuncinya, nanti akan banyak jurnal atau report satu proyek yang dikerjakan ini institusi yang mengeluarkannya, misalnya penerapan case based reasoning pada sistem cerdas untuk pendeteksian dan penanganan dini penyakit sapi. Oh, saya mau lihat filenya, buka aja, download ya kan. Ini ada contoh-contoh literatur yang bisa kita dapatkan dengan gratis gitu ya. Oke, kita lanjut. Ya, nanti Anda silakan coba-coba yang lain-lainnya. Gratis, jadi tidak bayar, jangan khawatir. Jadi tidak harus Anda mengeluarkan katakanlah uang gitu ya untuk mendapatkan referensi. Ya, tentu kalau mau yang bagus biasanya ya tidak selalu juga, tapi biasanya kalau yang udah berbayar itu udah terindeks tadi, dan itu bisa dijamin bahwa dari sisi kualitas pasti lebih berkualitas. Sedangkan yang gratis tadi, yang ini ya kita harus pandai-pandai memilih, karena di sini cukup banyak dan tidak terindeks lah, artinya kita tinggal pilih sesuai yang kira-kira ya lihat dari institusi atau dari penulisnya, mana sumbernya, kita lihat itu sehingga bisa kita pertanggungjawabkan ya. Oke, ini untuk pengantar atau katakanlah penjelasan tentang konsep atau penjelasan tentang literatur ya. Nah, nanti berikutnya saya coba sampaikan lagi topiknya tentang bagaimana mengambil kutipan gitu ya, atau teknik pengambilan sitasi. Oke, untuk sementara ini saja dulu videonya, nanti saya lanjutkan lagi, saya akan kirimkan video berikutnya.